Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Perkenalkan, nama saya Ahmad Salim. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan adab siswa dalam pandangan Islam. Materi ini saya ambil dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Selamat mengikuti ya, Nak. Adab siswa dalam pandangan Islam yang saya kupas di sini tidak banyak, hanya beberapa saja. Yang pertama adalah akhlak pelajar pada diri sendiri, dan yang kedua yaitu akhlak pelajar terhadap gurunya. Kita baca sama-sama. Yang pertama, akhlak pelajar pada diri sendiri. Yang pertama adalah sucikan hati. Harus mensucikan hatinya dari setiap segala sesuatu yang mempunyai unsur menipu atau berbohong. Hatinya yang kotor, penuh rasa dendam, keyakinan yang tidak baik, dan perilaku yang tidak baik. Hal ini dilakukan agar ia pantas untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya yaitu memperbaiki niat. Kita harus memperbaiki niat kita dalam mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari ridho Allah serta mampu mengamalkannya sehingga dapat menghidupkan syariat-syariat Islam dan menerangi hati kita dan batin kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah bersegeralah kita meraih ilmu. Harus bersegera untuk meraih ilmu dan memanfaatkan waktu yang ada. Ingat ya nak, waktu kita di dunia paling hanya 63 tahun. Beda dengan orang-orang zaman dulu yang hidupnya sampai ratusan tahun. Hanya dalam waktu 63 tahun ini kita raih sebanyak-banyaknya ilmu yang kita inginkan agar sebagai bekal hidup kita di dunia bahkan hingga di akhirat. Yang selanjutnya adalah qanaah. Apa itu ya qanaah? Qanaah itu harus menerima apa adanya berupa segala sesuatu yang ia dapat, baik itu berupa makanan atau pakaian, dan sabar atas kehidupan yang berada di bawah garis kemiskinan dalam proses mencari ilmu. Contohnya, kalau kalian di rumah ada baju atau buku atau sepatu bekas kakaknya atau bekas tetangganya yang masih layak dipakai, maka gunakanlah. Jangan selalu mencari yang baru, minta sama orang tua. Kasihan orang tuanya mencari uang susah payah hanya untuk menuruti keinginan kalian yang berlebihan. Selanjutnya, kita harus pandai mengatur waktu. Nah, waktu yang paling baik untuk menghafal adalah pada saat sahur, yaitu sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Nah, siang harinya waktu kita untuk mencatat atau menulis ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari. Kemudian sebelum kita tidur, kita evaluasi. Evaluasi apa ya, Pak? Nah, kita pikirkan baik-baik apa yang sudah kita pelajari di siang hari. Seperti itu ya, Nak. Selanjutnya, makan tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena makan yang berlebihan akan membuat kita mudah mengantuk. Beban berat yang ada di perut kita membuat kita malas untuk belajar. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Orang yang banyak berbuat maksiat akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Pak, maksiat itu apa ya? Maksiat itu dosa, nak. Kita nggak boleh dosa sama diri sendiri. Kita nggak boleh dosa sama orang lain, sama teman, atau bahkan guru. Nah, yang lebih parah lagi, dosa sama orang tua. Kita nggak boleh tuh yang namanya ngomongin temen. Kita nggak boleh iseng sama temen. Temen jatuh, diketawain, ditolongin, atuh. Selanjutnya, tidur tidak berlebihan. Kalau misalkan kita tidurnya sekitar jam 9, maka kita bangunnya jam 4 ya nak. Untuk apa kok bangun pagi amat, Pak? Itu kan masih gelap.
Ya ini untuk melakukan hafalan. Kalau kita menghafalnya di waktu sahur atau sebelum sholat subuh, maka ilmu akan mudah sekali nempel. Coba deh kalau Bapak sudah melaksanakannya. Dan Alhamdulillah ujian Bapak sukses, sukses. Yang terakhir adalah pergaulan yang baik. Kalau kita berteman, maka kita lihat siapa teman kita. Nah, kalau misalkan dia adalah teman yang mau diajak untuk belajar, mau diajak untuk berbuat baik, untuk berbuat yang lebih baik, maka kita berkumpul dengan mereka. Jangan mau ya kita bergaul sama temen yang gak mau belajar. Emangnya kamu mau nanti jadi males juga kayak temennya itu? Jadi nggak mencapai cita-cita deh. Bahaya kan? Nah, selanjutnya yaitu akhlak pelajar terhadap guru. Nah, yang pertama, memilih guru sesuai bidangnya. Kalau kalian mau bertanya tentang bagaimana cara untuk menyuntik, jangan bertanya ke petani. Petani hanya bisa menanam. Kecuali kalian mau bertanya tentang bagaimana cara menanam padi, maka guru yang paling tepat adalah petani. Dan di SD kami, SDN Tanjung Barat 04 Pagi, semua guru yang ada sangat kompeten. Ada yang hebat di bidang matematikanya, ada yang jago di bidang bahasa Indonesianya, ada yang jago di bidang olahraganya, dan Bapak sendiri sudah mempelajari tentang agama. Jadi, kalau kalian ingin bertanya sesuatu tentang agama, silahkan tanya ke saya, oke? Yang selanjutnya adalah menurut terhadap guru, baik itu nasihatnya maupun aturannya. Kadang jika ada murid yang melakukan kekeliruan atau kesalahan, setiap guru yang ada di sekolah kami pasti memberi nasihat yang baik untuk murid-muridnya. Dan selama pembelajaran atau di sekolah, kami memiliki aturan yang harus ditaati oleh semua siswa. Jadi, nurut ya nak, kenapa sih guru memberikan nasihat? Kenapa sih guru memberikan aturan? Agar kalian menjadi manusia yang lebih baik. Agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Kalian punya cita-cita kan? Gapailah setinggi mungkin. Selanjutnya, memandang guru sebagai sosok yang mulia. Kata seorang alim ulama yang bernama Abu Yusuf, bagi kalian yang tidak memandang gurunya sebagai sosok yang mulia, maka hidupnya tidak akan bahagia. Yang keempat, mengetahui kewajibannya terhadap gurunya dan mengingat jasa-jasanya serta mendoakan kebaikan untuknya. Wah, luar biasa ya. Jadi guru enak nak. Akan tetapi tanggung jawabnya sangat besar di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima yaitu sabar saat guru sedang gundah gulana. Karena guru kan juga manusia, pasti ada kalanya hatinya gundah, ada kalanya kalau orang zaman sekarang bilang galau. Kalian paham kan? Kemudian yang keenam adalah duduk yang baik di hadapannya dan perhatikan ucapannya. Jangan sampai ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, kalian malah tengok sana, tengok sini. Main sana, main sini. Bercanda sama teman kanan, bercanda sama teman kiri. Ngobrol sama depan, ngobrol sama belakang. Wah, bakal jengkel tuh gurunya. Yang baik ya nak, kalau sedang dalam belajar. Nah,